Di sebuah kota kecil Ponorogo, ada warung bakso legendaris yang selalu penuh pengunjung. Rasa baksonya begitu gurih, membuat orang ketagihan tanpa henti. Tapi di balik kelezatan itu, tersembunyi rahasia hitam yang mengerikan. Pemilik warung menggunakan daging manusia sebagai bahan utamanya. Selama berhari-hari, pelanggan menyantapnya tanpa sadar. Misteri ini terungkap setelah seorang pemuda curiga atas hilangnya sahabatnya. Penyelidikan penuh ketegangan membuka kenyataan kejam, mengguncang seluruh kota, dan memberikan pelajaran pahit tentang keserakahan serta dosa yang disembunyikan. Di sebuah sudut kota Ponorogo, berdiri warung bakso sederhana dengan dinding kusam dan spanduk pudar bertuliskan Bakso Pak Joko. Meski tampak biasa, warung itu tak pernah sepi. Dari pagi hingga malam, orang-orang datang, duduk di kursi kayu, dan menyeruput kuah panas dengan wajah puas. Aroma kaldu yang pekat menyelimuti jalanan, menggoda siapa saja yang lewat untuk singgah. Satu suapan bakso seolah meleleh di lidah. Gurih, kenyal, dan bikin ketagihan. Pelanggan sering bercanda bahwa rasa bakso di sini tak tertandingi oleh warung manapun. Suasana selalu ramai, anak sekolah berseragam putih abu-abu. Bapak-bapak pulang kerja dengan baju basah keringat, hingga pasangan muda yang sekadar berkencan sederhana. Semua tertawa sambil menikmati hidangan, seolah lupa penat sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang tak mereka sadari. Di balik rasa nikmat itu, tersimpan rahasia gelap yang belum terbongkar. Di malam hari, saat lampu warung padam dan pelanggan pulang, Pak Joko tetap sibuk di dapur. Suara pisau bertemu talenan terdengar samar menembus dinding tipis. Kadang ada bau amis yang aneh bercampur wangi kaldu yang menempel di udara. Orang-orang hanya tahu Pak Joko sebagai pekerja keras. Ia selalu ramah menyapa pelanggan. Bahkan sering beri tambahan gratis untuk anak kecil. Tak ada yang curiga. Bahkan saat ada kabar orang hilang di kampung sebelah, semua tetap sibuk menikmati mangkuk demi mangkuk bakso hangat tanpa melirik ke belakang dapur. Hanya satu orang yang mulai merasa janggal. Andi, seorang pemuda desa, memandang warung itu dengan tatapan ragu. Ia pernah dengar gosip buruk, tapi sulit dipercaya karena semua orang puji bakso Pak Joko. Malam itu, saat warung hampir tutup, Andi berdiri di seberang jalan. Angin malam membawa aroma kuah bakso yang menggoda, tapi juga samar bercampur bau besi karat yang membuat bulu kuduknya merinding. Disitulah cerita ini benar-benar dimulai. Malam itu, langit Ponorogo mendung, suara jangkrik bersahutan dari pematang sawah. Di sebuah rumah sederhana, keluarga seorang pemuda bernama Faisal terlihat gelisah. Sudah 2 hari ia tak pulang. Biasanya setelah kerja di bengkel, Faisal selalu pulang menjelang malam dengan tubuh penuh oli dan senyum lelah. Tapi kali ini tak ada kabar. Teka telepon, dan tak seorang pun lihat dia lagi. Ibunya duduk di teras dengan mata bengkak, sementara ayahnya mondar-mandir nyalakan rokok. Seolah cari tenang di antara kepulan asap. Dia tidak pernah seperti ini. Bisiknya dengan suara parau. Warga sekitar mulai datang menenangkan. Tapi kegelisahan makin menjadi. Terutama setelah ada kabar dari tukang ojek yang lihat Faisal malam terakhir berhenti sebentar dekat warung bakso Pak Joko. Kabar itu cepat menyebar. Tapi orang-orang malah tanggapi dengan heran. Masa hilangnya anak itu ada hubungannya sama warung bakso itu warung paling aman. Selalu ramai. Lagi pula, Pak Joko orangnya ramah sekali, kata seorang bapak yang sedang nongkrong di pos ronda. Banyak yang anggap hilangnya Faisal hanya masalah pribadi. Mungkin kabur merantau tanpa pamit. Tapi bagi Andi, sahabat Dika Faisal, kabar itu bagai petir di siang bolong. Ia tahu Faisal bukan tipe orang yang pergi tanpa jejak. Lebih dari itu, ingatan terakhir bersama Faisal sebelum hilang membuat hatinya resah. Malam itu, Faisal cerita singkat bahwa ia merasa diikuti seseorang saat lewat jalan sepi menuju rumah.
Entah kenapa aku merasa ada yang mengikuti. Andi, kata Faisal sambil tertawa kecil. Seolah tak ingin kelihatan takut. Sejak kabar hilangnya Faisal menyebar, Andi putuskan cari jawaban sendiri. Malam berikutnya, ia sengaja jalan lewat jalur sama. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan tanah sepi, hanya diterangi lampu jalan redup. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok mengintai. Saat tiba dekat warung bakso yang sudah tutup, udara terasa lebih dingin. Dari dalam dapur, samar terdengar bunyi gesekan besi seperti pisau diasah. Andi berdiri beberapa saat, jantungnya berdetak keras. Dari celah jendela kecil yang tertutup tirai tipis, ia lihat cahaya lampu minyak berkelip. Ada bayangan tubuh Pak Joko membungkuk di atas meja. Tangannya bergerak cepat seolah potong sesuatu. Sesekali suara hentakan terdengar lalu sunyi lagi. Rasa takut buat kaki Andi kaku. Tapi pikirannya terus kembali ke wajah sahabatnya yang hilang. Ia genggam erat jaketnya. Coba tenangkan diri. Kalau memang ada hubungannya dengan warung ini, aku harus tahu, gumamnya lirih. Tapi saat hendak melangkah pergi, angin malam bawa aroma tajam yang buat perutnya mual. Bau amis besi bercampur wangi kaldu yang menempel di udara. Andi buru-buru menjauh. Tapi bayangan curiga itu terus hantui dia. Sementara di rumah Faisal, ibunya masih tunggu dengan mata bengkak. Tatap pintu yang tak kunjung diketuk anaknya. Malam Ponorogo terasa semakin panjang dan di balik pintu dapur warung bakso yang tampak sederhana itu, sesuatu sedang terjadi. Keesokan harinya, suasana warung bakso Pak Joko kembali ramai seperti biasa. Dari luar tampak biasa saja. Orang-orang berdesakan masuk, duduk di kursi kayu panjang, dan tunggu giliran. Aroma kuah yang mengepul dari panci besar seolah magnet bagi siapapun yang lewat. Andi dengan hati masih penuh curiga putuskan. Coba makan di warung itu. Ia ingin buktikan sendiri apa yang sebenarnya ada di balik rasa yang selalu dipuji banyak orang. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam. Suasana warung riuh oleh obrolan pelanggan. Anak-anak sekolah tertawa riang. Seorang ibu muda suapi anaknya dan beberapa pekerja baru saja lepas lelah. Pak Joko dengan senyum ramahnya sambut Andi seolah pelanggan biasa. Mau porsi berapa? Nak tanyanya sambil aduk kuah panas dengan sendok besar. Andi telan ludah lalu jawab pelan. 1 mangkuk. Pak. Tak butuh waktu lama. Semangkuk bakso panas terhidang di depannya. Uapnya naik. Wangi kaldu menusuk hidung buat perutnya bergemuruh. Ia tetap bulatan bakso yang tampak kenyal dan menggiurkan. Dengan tangan gemetar, ia ambil sendok, celupkan ke kuah, lalu cicipi sedikit. Rasa gurih langsung penuhi lidahnya. Hangat, lembut, dan benar-benar nikmat. Namun, di balik kenikmatan itu, ada sesuatu aneh. Ada rasa pahit samar seperti besi berkarat yang buat bulu kuduknya merinding. Ia coba suapan kedua. Kali ini gigit potongan bakso. Teksturnya memang lembut, tapi entah kenapa berbeda dengan bakso daging sapi biasa. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Andi berhenti makan, jantungnya berdegup kencang. Sementara di sekitarnya pelanggan lain tetap nikmati dengan lahap, tanpa ada satupun yang curiga. Mereka bahkan puji keras-keras, "Enak sekali." Pak Joko, tak ada tandingan, seru seorang bapak sambil tambah mangkuk keduanya. Andi perhatikan wajah-wajah mereka, semua tersenyum puas, mulut penuh bakso. Seolah tak sadar bahwa mungkin ada sesuatu lebih mengerikan tersembunyi di balik panci kuah itu. Tiba-tiba ia ingat Faisal, wajah sahabatnya yang hilang. Suara tawanya yang selalu riang kini muncul di benaknya dan rasa aneh di lidahnya buat hatinya bergetar. Apa mungkin pikirnya dalam hati? Ia segera letakkan sendok, perutnya mual, tapi ia tahan diri agar tak kelihatan mencurigakan. Pak Joko lirik dia dari balik panci dengan senyum tipis. Senyum yang kali ini terasa ganjil seolah sembunyikan sesuatu.
Mata mereka bertemu sebentar dan Andi buru-buru tunduk. Setelah bayar, ia keluar dari warung dengan langkah tergesa. Udara luar terasa lebih segar, tapi rasa getir di mulutnya tak hilang. Bau amis samar yang kemarin ia cium kembali terasa di hidungnya. Andi tahu ia harus selidiki lebih jauh. Meski nyawanya mungkin jadi taruhannya. Malam nanti ia bertekad kembali mengintai warung itu. Kali ini ia harus cari jawaban. Malam itu, jalanan Ponorogo mulai sepi. Lampu jalan berkelip redup. Angin dingin menerpa daun pisang di tepi gang. Andi dengan jaket lusuh menempel di tubuh berdiri di sudut gelap seberang warung bakso. Ia tunggu hingga pelanggan terakhir pulang dan suara riuh di dalam benar-benar hilang. Warung tampak lengang. Hanya satu lampu redup yang masih nyala di dapur. Dari celah jendela kecil yang tirainya usang, terlihat bayangan Pak Joko mondar-mandir. Sesekali terdengar bunyi besi bertemu. Tak seperti pisau besar menebas sesuatu keras. Andi merapat ke dinding samping warung. Napasnya ditahan, telinganya menempel di papan kayu lapuk. Bau yang keluar dari celah pintu belakang buat perutnya bergolak. Aroma amis bercampur bumbu kaldu. Rasanya semakin yakin ada sesuatu tak wajar di dalam sana. Ia menunduk, lihat karung besar tergeletak dekat pintu dapur. Karung itu basah di bagian bawahnya, meneteskan cairan gelap ke tanah. Andi telan ludah lalu sentuh cairan itu dengan ujung jarinya. Saat ia angkat, kilau merah gelap terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Darah jantungnya berdegup kencang. Ia hampir mundur, tapi tekadnya tahan langkah. Ia tahu ini bisa jadi jejak penting untuk temukan Faisal. Dengan hati-hati, ia mengintip ke sisi belakang. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia lihat jelas Pak Joko sedang membungkuk di meja panjang. Tangannya penuh darah, pegang pisau besar yang berkilat, dan di meja itu terbentang sesuatu yang buat bulu kuduk berdiri. Andi tahan napas, matanya membelalak. Potongan daging di meja bukan seperti daging sapi. Bentuknya mirip lengan manusia. Masih segar dengan jari-jari kaku. Pak Joko potong dengan tenang, seolah sedang potong daging biasa untuk masak. Wajahnya tanpa ekspresi. Hanya sesekali ia seka keringat di dahi. Andi hampir jatuhkan tubuhnya ke tanah karena gemetar. Tangannya tutup mulut agar tak menjerit. Saat itu juga dari dalam warung terdengar suara ember digeser. Ia lihat ada ember besar di sudut dapur berisi potongan tubuh lain yang tercampur air merah pekat. Tiba-tiba, Pak Joko berhenti potong dan toleh ke arah pintu belakang. Andi segera tiarap menempel di tanah. Napasnya tercekat. Pak Joko jalan perlahan. Tangannya masih pegang pisau. Matanya tatap keluar dengan tajam. Keheningan menusuk. Hanya suara detak jantung Andi yang terdengar di telinganya sendiri. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu Pak Joko tutup pintu dapur dan kembali ke dalam. Lanjutkan aktivitasnya. Andi pelan-pelan merangkak mundur, menjauh dari warung itu. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar firasat. Itu kenyataan. Faisal, sahabatnya, mungkin sudah tak ada. Dan lebih mengerikan lagi, warga yang tadi siang tertawa puas makan bakso, tanpa sadar telah santap daging manusia. Malam itu, Andi jalan pulang dengan langkah berat. Suara pisau di dapur warung masih terngiang di telinganya. Malam di Ponorogo terasa semakin dingin. Angin yang berhembus seolah bawa bisikan yang buat merinding. Andi kembali ke rumah dengan wajah pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia tak bisa tidur semalaman. Bayangan potongan tubuh di meja dapur, darah menetes dari karung, dan senyum aneh Pak Joko terus hantui pikirannya. Keesokan harinya, kabar hilangnya Faisal makin santer dibicarakan warga di pos ronda. Beberapa orang kumpul bicara kemungkinan ia kabur merantau atau diculik orang asing. Tak ada yang berani sebut warung bakso, karena semua orang masih antre setiap siang nikmati semangkuk kuah panas dengan wajah bahagia. Andi hanya duduk termenung di kursi bambu dengar obrolan mereka. Ia ingin bicara,
tapi lidahnya keluh. Siapa yang percaya kalau ia bilang warung yang mereka cintai itu penuh daging manusia? Ia butuh bukti. Bukti yang bisa buka mata semua orang. Malam itu, ia kembali selinap ke sekitar warung. Lampu jalan redup. Suara anjing gonggong di kejauhan. Dari celah jendela sama. Ia kembali intip. Kali ini lebih jelas. Pak Joko sedang tuang potongan daging ke panci besar. Uap panas bercampur aroma tajam langsung menyebar ke ruangan. Di pojok dapur, Andi lihat sesuatu yang buat lututnya lemas. Sebuah kantong plastik besar terbuka, dan di dalamnya terlihat kepala manusia dengan mata melotot. Mulut terbuka kaku seolah masih berteriak. Andi hampir muntah. Tangannya tutup mulut rapat-rapat agar tak terdengar suara. Pak Joko senandung kecil. Seolah masak hal biasa, pisau besar di tangannya terus gerak. Singkang, potong, masukkan ke panci. Cairan merah menetes ke lantai. Alir menuju lubang kecil di pojok dapur. Bunyi gemericik darah bercampur suara kayu terbakar di bawah tungku. Besok pasti ramai lagi. Gumam Pak Joko lirih sambil tersenyum. Senyum itu bukan senyum ramah seperti biasa ia tunjuk ke pelanggan. Senyum itu dingin, kosong, dan penuh kegilaan. Andi bergidik. Ia tahu ini bukan hanya tentang Faisal. Ada lebih banyak korban. Orang-orang hilang beberapa bulan terakhir. Perantau, pedagang keliling, bahkan anak jalanan yang tak dicari keluarga, semuanya kemungkinan besar berakhir di panci itu. Dihidangkan jadi bakso yang disantap tanpa curiga. Sadar waktunya sempit, Andi raih ponselnya. Coba rekam dengan kamera dari celah kecil. Namun tiba-tiba lantai kayu yang diinjaknya berderit. Suara kecil itu cukup buat Pak Joko toleh. Matanya tajam. Kepala sedikit miring. Seperti binatang buas cium bau mangsa. Siapa di luar sana suaranya berat gema di ruangan sunyi. Andi langsung mundur tahan napas. Tubuhnya menempel di tanah. Ia dengar langkah kaki Pak Joko dekati pintu belakang. Gagang pintu berderit pelan saat diputar. Dalam titik itu, darah Andi seolah berhenti alir. Kalau tertangkap, mungkin ia jadi potongan berikutnya di panci besi itu. Keesokan harinya, warung bakso kembali penuh pelanggan. Tak seorang pun sadar apa yang terjadi di balik dapur malam sebelumnya. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Ada yang jalan kaki, ada naik motor, bahkan ada yang sengaja datang jauh. Karena dengar kabar kelezatan bakso itu, suasana riuh rendah. Panci besar di atas tungku mendidih keluarkan uap panas yang tebar ke seluruh ruangan. Aroma gurih kaldu bercampur bawang goreng buat perut siapa saja keroncongan. Anak-anak tertawa riang sambil tunggu. Para bapak bercanda dan ibu-ibu sibuk obrol sambil suapi balita. Pak Joko layani dengan cekatan. Wajahnya ramah seperti biasa. Ia aduk panci. Ciduk bakso dengan sendok besar, dan tuang kuah hangat ke mangkuk-mangkuk yang sudah ditata rapi. Tak ada curiga, semua mata hanya fokus pada makanan di depan mereka. Andi duduk di pojok warung. Perhatikan satu persatu pelanggan yang lahap. Sendok bertemu mangkuk. Suara seruputan kuah bersautan. Ada yang tambah porsi kedua. Bahkan ketiga dengan wajah penuh semangat, tapi bagi Andi, setiap suapan yang masuk ke mulut mereka terasa seperti mimpi buruk. Ia tahu apa yang sebenarnya ada dalam bakso itu. Ia tahu rasa gurih yang buat semua ketagihan berasal dari sesuatu mengerikan. Satu anak kecil tiba-tiba zero. Bu. Baksonya lembut sekali. Kayak daging ayam tapi lebih enak. Ibunya tersenyum bangga, seolah itu pujian untuk Pak Joko. Sementara di sudut lain, seorang lelaki dewasa tertawa keras sambil bilang, "Ini bakso paling nikmat seumur hidupku. Tak ada yang bisa kalahkan." Andi rasakan perutnya mual. Bayangan wajah Faisal, sahabatnya yang hilang muncul di benaknya. Apakah mungkin daging yang kini sedang dikunyah pelanggan itu bagian dari tubuh Faisal? Pertanyaan itu buat tengkuknya dingin. Ia ingin berteriak, ingin peringatkan semua orang. Tapi mulutnya terkunci,
Bagaimana kalau tak dipercaya? Bagaimana kalau Pak Joko langsung tutupi dan semua bukti hilang? Matanya lalu tertuju pada panci besar di dapur yang masih mengepul. Dari posisinya, ia bisa lihat noda merah di tepian panci. Samar, tapi jelas bagi yang perhatikan. Sesekali Pak Joko lirik ke arahnya. Tatapan singkat, penuh arti. Seolah bilang, diamlah atau engkau jadi berikutnya. Di luar, dua warga sedang bincang soal hilangnya pemuda lain dari desa sebelah. Mereka sebut itu hanya rumor. Tapi wajah Andi kian pucat. Ia tahu itu bukan kebetulan. Setiap orang hilang punya satu kesamaan. Semuanya terakhir terlihat di sekitar warung bakso ini. Sementara itu, di dalam warung, suara tawa, senda gurau, dan seruputan kuah masih terus terdengar. Tak ada yang sadar. Mereka semua sedang santap sesuatu yang jauh lampaui batas kemanusiaan. Dan malam nanti, Andi bertekad tak hanya intai. Harus temukan bukti nyata. Meski nyawanya bisa jadi taruhan, malam kembali turun di Ponorogo. Hujan rintik mengguyur pelan. Buat jalanan licin dan sunyi, Andi berdiri di sudut gelap dengan payung lusuh. Matanya terus tatap warung bakso yang kini tutup pintu. Lampu depan sudah padam, tapi dari dapur masih terlihat cahaya redup berkelip. Ia tahu malam ini waktunya. Tak cukup hanya lihat. Ia harus masuk dan temukan bukti. Dengan langkah pelan, ia dekati pintu belakang. Suara air hujan tutupi deret lantainya. Buatnya lebih leluasa, tapi detak jantungnya begitu keras sampai terasa gema di telinga sendiri. Saat ia hampir sentuh gagang pintu, suara itu datang. Suara berat dingin yang buat darahnya membeku. Sedang apa engkau di sini? Andi tubuhan di kaku. Pak Joko berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya basah oleh hujan. Matanya tatap tajam. Tangan kanannya pegang pisau besar yang berkilat terkena cahaya dapur. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan lagi ramah, melainkan menakutkan. Andi mundur perlahan, tangannya gemetar. Aku kumalewat. Pak. Suaranya bergetar. Pak Joko langkah maju. Pisaunya meneteskan air hujan. Kau pikir aku tak tahu, hah? Dari kemarin engkau mondar-mandir intip tatap warungku seperti maling. Kau kira aku tak sadar Andi ingin lari? Tapi kakinya berat. Hujan deras semakin turun. Ciptakan suasana mencekam. Jalanan sepi. Hanya suara air menetes dan gonggongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba pintu belakang warung terbuka lebar. Dari dalam terlihat panci besar yang masih mengepul. Bau amis bercampur bumbu menyebar ke udara. Andi lirik sebentar. Cukup untuk lihat ember besar di sudut dapur. Terisi potongan daging yang bukan milik hewan. Pak Joko tersenyum dingin. Kau ingin tahu rahasiaku masuk? Aku tunjukkan semuanya. Andi telan ludah, matanya liar cari jalan kabur. Ia langkah mundur, tapi kakinya terpeleset genangan air buatnya jatuh terduduk. Pisau di tangan Pak Joko terangkat berkilat dalam cahaya hujan. Dalam kepanikan, Andi raih batu dekat kakinya dan lempar sekuat tenaga. Batu itu kena lengan Pak Joko buat pisaunya terlepas sejenak. Andi langsung bangkit dan lari sekuat tenaga ke arah gang sempit samping warung. Pak Joko berteriak. Suaranya parau, engkau tak akan bisa kabur. Andi, aku akan buatmu jadi bakso paling lezat. Suara langkah kaki berat kejar di belakang bercampur bunyi hujan dan detak jantung Andi yang nyaris pecah. Gelapnya malam buat pandangan terbatas. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok intai. Andi terus lari. Nafasnya terengah. Tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini titik balik. Kalau tertangkap, ia akan berakhir di panci itu. Tapi kalau lolos, ia harus segera cari cara bongkar rahasia keji ini di depan semua orang. Dan di belakangnya, suara langkah Pak Joko semakin dekat. Hujan deras malam itu tak reda. Andi lari sekuat tenaga lewat gang sempit. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Di belakang, suara langkah kaki berat Pak Joko terus hantui.
kadang disertai tawa dingin yang buat bulu kuduk meremang. Beruntung Andi lolos masuk ke rumah kosong di ujung gang. Napasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu ini sudah terlalu jauh, nyawanya nyaris hilang, dan kalau diam, lebih banyak orang jadi korban. Keesokan paginya, Andi beranikan diri datangi kantor polisi dengan suara bergetar. Ia ceritakan semuanya, potongan tubuh di ember, darah menetes dari karung, panci besar mendidih penuh rahasia. Awalnya petugas hanya saling pandang. Sulit percaya cerita yang terdengar seperti mimpi buruk. Anak muda, kau yakin tak salah lihat? Tanya salah satu polisi dengan dahi berkerut. Tapi Andi tak menyerah. Ia tunjuk rekaman singkat dari ponselnya yang diambil saat intip malam sebelumnya. Gambar memang goyah, samar tertutup tirai. Tapi jelas terlihat bayangan seseorang potong lengan manusia. Suara gesekan pisau dan tumpahan cairan kental tambah bukti kuat. Polisi yang tadinya ragu mulai serius. Sore harinya mereka atur operasi penggerebekan diam-diam. Beberapa anggota pakai baju preman samar sebagai pelanggan, sementara tim lain siaga di luar. Andi ikut dampingi. Meski tubuhnya masih gemetar karena trauma. Warung bakso tetap ramai seperti biasa. Orang-orang antre, wajah penuh senyum, mulut sibuk kunyah. Pak Joko layani dengan tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tapi mata Andi tangkap sesuatu. Ada noda merah samar di lengan bajunya, bekas darah yang belum sempat cuci. Saat suasana ramai, seorang polisi beri isyarat. Tim segera-gera ke dapur. Pintu didobrak keras. Suara kayu pecah kejutkan seluruh pelanggan. Dalam sekejap, jeritan penuhi ruangan. Dapur yang selama ini tertutup akhirnya terlihat jelas. Panci besar di atas tungku mengepul uap pekat. Di sebelahnya, ember-ember besar berisi potongan tubuh manusia. Sebagian masih utuh dengan wajah bisa dikenali. Bau amis bercampur kaldu langsung menusuk hidung. Buat beberapa polisi muntah di tempat, seorang ibu jerit histeris saat lihat potongan tubuh yang dikenali sebagai anaknya hilang berbulan lalu. Pelanggan lain tutup mulut, sebagian lari terbirit. Ada yang pingsan di tempat. Warung yang tadinya penuh tawa berubah jadi neraka dalam sekejap. Pak Joko kebalawan, ia raih pisau daging dan acung ke arah polisi. Matanya melotot, wajahnya berubah liar. Kalian tak akan mengerti mereka semua kecanduan rasa bakso ini. Tanpa aku, kalian tak akan pernah puas makan. Teriaknya dengan suara para polisi segera lumpuhkan dia. Pisau terlepas. Tubuhnya dibeku ke lantai. Darah menetes dari meja. Bercampur air hujan yang masuk lewat pintu terbuka. Semua orang terdiam dalam kengerian. Hari itu, rahasia gelap warung bakso akhirnya terbongkar dan Ponorogo geger. Pak Joko dibawa ke kantor polisi dengan tangan terikat, wajahnya basah. Entah oleh hujan atau keringat, tapi matanya tetap liar. Penuh cahaya aneh sulit dijelaskan. Di sepanjang jalan ke kantor, warga kerumun. Berteriak marah. Ada yang ingin lempar batu. Ada yang menangis karena merasa tertipu setelah bertahun jadi pelanggan setia. Dasar iblis, teriak seorang bapa. Kau tega beri kami makan daging manusia, jerit seorang ibu sambil peluk anaknya erat. Tapi Pak Joko hanya tertawa. Tawa parau yang buat bulu kuduk siapapun merinding. Di ruang interogasi, suasana mensekam. Lampunya nyala terang. Ciptakan bayangan tajam di wajahnya, seorang penyidik tetap tajam sambil buka berkas kasus. Katakan, Joko, berapa lama kau lakukan ini? Pak Joko tersenyum tipis lalu bilang dengan suara tenang yang justru menakutkan, lebih lama dari yang kalian kira. Ia mulai cerita dan setiap kalimatnya buat ruangan semakin dingin. Aku awalnya hanya pedagang bakso biasa, tapi suatu malam ia dapati pencuri masuk rumahnya. Dalam pertarungan sengit, pencuri itu tewas. Ketakutan, ia tak tahu harus apa dengan jasad itu. Dalam keputusasaan,
Ia putuskan cincang tubuh itu dan buang sebagian ke panci baksonya. Awalnya aku pikir itu akhir hidupku. Tapi esoknya pelanggan bilang rasa bakso lebih enak dari biasanya. Lebih gurih, lebih lembut. Mereka bahkan entre 2 kali lipat, katanya sambil tertawa kecil. Polisi yang dengar bergidik. Penyidik tahan amarah. Ketuk jarinya di meja. Jadi kau sengaja lanjutkan, Pak Joko tatap tajam. Matanya berkilat. Orang-orang datang ke warungku. Mereka ketagihan. Mereka tak sadar. Tapi tubuh mereka cari rasa itu. Daging sapi tak pernah bisa tandingi. Mereka tak tahu, tapi lidah mereka sudah jatuh cinta pada rasa manusia. Ruangan sunyi. Hanya terdengar napas berat dari polisi. Andi yang diundang beri keterangan duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Dengar pengakuan itu. Tubuhnya gemetar. Ia ingat wajah Faisal. Sahabatnya dengan suara bergetar. Ia tanya, Faisal, apa dia juga Pak Joko toleh? Tersenyum lebar. Tampak gigi kuningnya. Faisal. Dagingnya memang paling empuk. Wajahnya masih segar. Mudah sekali dipotong. Pelanggan suka. Meski tak tahu siapa yang mereka makan. Andi tunduk. Tangannya mengepal erat hingga buku jarinya memutih. Air mata menetes bercampur, amarah nyaris meledak. Polisi sejarah tanah Andi agar tak serang. Sementara Pak Joko kembali tertawa. Suara tawanya gema di ruangan. Kalian semua sudah jadi bagian dariku. Kalian semua sudah makan apa yang kumasak. Kalian semua sama kotor denganku. Teriakan marah dari luar ruangan terdengar semakin keras. Warga tuntut hukuman seberat-beratnya. Pengakuan itu buat seluruh kota Ponorogo gemetar. Bukan hanya karena kejahatan terungkap, tapi juga rasa bersalah. Mereka sudah berhari-hari makan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Hari itu, Ponorogo benar-benar geger. Kabar warung bakso manusia menyebar cepat ke seluruh kota. Bahkan luar daerah, wartawan datang. Kamera televisi sorot wajah warga masih trauma. Jalan depan kantor polisi penuh orang marah. Tuntut keadilan di dalam sel besi. Pak Joko duduk diam. Wajahnya pucat. Senyumnya hilang. Tapi matanya tetap tajam. Sesekali ia gumam sendiri. Seolah masih dengar suara pelanggan puji baksonya. Enak. Gurih. Tak ada tandingannya. Katanya lirih buat bulu kuduk penjaga merinding. Sementara keluarga korban kumpul di alun-alun, bawa foto orang hilang, tangisan pecah di mana-mana. Ada ibu meraung, ada bapak jatuh tersungkur, ada anak kecil tak mengerti kenapa ayahnya tak pulang lagi. Semua kesedihan berpadu jadi satu. Jadi luka besar tak mudah sembuh. Andi berdiri di tengah kerumunan, wajahnya sayu. Ia dipeluk Ibu Faisal yang menangis terseduh. Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, rahasia ini tak akan terbongkar. Kata itu buat dada Andi sesak. Ia rasakan lega karena temukan kebenaran. Tapi hatinya hancur, karena sahabatnya tak akan kembali. Polisi umumkan hasil penyelidikan. Dari dapur warung, mereka temukan sisa belasan korban. Beberapa sudah dikenali. Fakta itu buat warga terdiam lalu menangis bersama. Mereka rasakan jijik. Bersalah karena selama ini makan bakso dari daging manusia. Banyak muntah. Banyak tak bisa tidur berhari-hari setelahnya. Warung bakso itu tutup permanen. Spanduk lusuh bertuliskan bakso Pak Joko dicopot. Dindingnya dipalang kayu besar. Meski bangunannya kelak hancur, cerita tentangnya terus hidup di ingatan orang. Di malam terakhir sebelum sidang, Andi kembali berdiri depan warung itu. Angin malam tiuplan, bawa bau lembab dari dalam. Ia tatap pintu kayu sudah dipaku, lalu bisik pelan. Faisal, aku sudah tepati janji. Aku temukanmu. Semoga engkau tenang di sana. Air matanya jatuh, tapi ia tersenyum tipis. Karena dari semua kengerian ini, ada satu hal ia pelajari.
Kebenaran sekelam apapun tak bisa ditutupi selamanya, dan keserakahan manusia cepat atau lambat bawa mereka pada kehancuran. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keberanian menghadapi kegelapan bisa menyelamatkan banyak nyawa, serta pentingnya jaga nilai kemanusiaan dalam keluarga dan masyarakat, agar tak jatuh ke lubang dosa yang tak terampuni. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Tinggalkan komentar di bawah. Beri like jika merinding, dan jangan lupa subscribe untuk cerita seram lain yang bikin tegang.